kita lanjut lagi. Setelah tadi dibahas relasi, kita lanjut ke fungsi. Sebelum penjelasan, mari kita lihat dulu perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Bisa dilihat di bagian fungsi di diagram yang pertama, diagram panah, setiap anggota A dari semua yang ada di dalam tabel pasti memiliki pasangan. Gambar pertama, setiap himpunan A memiliki pasangan. Kemudian setiap bagian A memiliki pasangan. Kemudian setiap bagian A lagi memiliki pasangan. Semua memiliki pasangan. Meskipun pasangannya ada yang sama. Nah, kita lihat ke bagian yang bukan fungsi. Di bagian yang bukan fungsi, dapat kita lihat di bagian A yang pertama, ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Kemudian di bagian yang selanjutnya, ada yang tidak memiliki pasangan lagi. Di sini juga tidak memiliki pasangan. Jadi jelas ya, perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Salah satunya adalah setiap anggota A, jika fungsi, pasti semua anggota A atau anggota himpunan pertama pasti memiliki pasangan. Sedangkan yang bukan fungsi, anggota A-nya terdapat yang bukan atau tidak memiliki pasangan. Sampai sini paham? Jadi perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Fungsi semua himpunan A atau himpunan pertama memiliki pasangan. Yang bukan fungsi, semua atau sebagian saja yang memiliki pasangan. Nah, dan kita lihat di bagian yang fungsi, di bagian A-nya tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan yang bukan fungsi, ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Seperti ini, A memiliki 2 pasangan, C memiliki 2 pasangan, B memiliki 2 pasangan. Jadi ada 2 perbedaannya. Yang pertama, setiap anggota A semuanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu-satu untuk fungsi. Sedangkan untuk bukan fungsi, jelas anggota A atau anggota himpunan pertama ada yang tidak memiliki pasangan atau ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Seperti dalam kesimpulan. Nah, seperti di kesimpulan, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Nah, berarti semua anggota A wajib memiliki pasangan di B. Dan di setiap pasangan tepat satu anggota. Jadi tidak boleh ada yang double di bagian A atau himpunan pertama. Nah, kemudian di sini ada banyak anggota himpunan A dilambangkan dengan NA. Kemudian anggota himpunan B, NB. Seperti waktu kelas 7 pernah diajarkan
jumlah anggota dilambangkan dengan N ya. Nah, misalkan kita umpamakan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian B anggotanya X dan Y. Sudah? Berarti NA sama dengan 3. Anggotanya 3, 1, 2, 3. Kemudian NB anggotanya adalah 1, 2. Ada 2. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya untuk menentukan banyak fungsi yang mungkin ya. Banyak fungsi yang mungkin. Nah, untuk dari A ke B kita balik. Jumlah B pangkat jumlah A. Yang tadi A sama dengan NA. Tadi 3 ya. Kemudian NB sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama, A ke B. Berarti B-nya yang lebih dahulu, 2. Dipangkatkan dengan si jumlah A, 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa yo? Ya, 8. Nah, untuk yang nomor 2. Masih sama ya. N A sama dengan 3, NB sama dengan 2. Nah, ini tinggal dibalik. Karena yang lebih dahulu B, maka yang kita pakai A, kebalikannya. Berarti 3 pangkat 2. Sama dengan berapa 3 pangkat 2? Ya, betul, 9. Untuk banyak fungsi, sampai sini paham ya? Kemudian selanjutnya, fungsi korespondensi 1-1. Ya, selanjutnya setelah fungsi, kemudian ada fungsi korespondensi 1-1. Sesuai dengan namanya, ada kata 1-1. Jadi perbedaannya, kalau yang tadi fungsi biasa bisa dilihat, setiap anggota A tidak ada yang kosong ya, semuanya berpasangan. Tetapi di bagian B ada yang double. Ini double. Kemudian di sini pasangan B double. Kemudian di sini pasangan B double. Di sini triple. Kemudian di sini double, di sini double. B-nya ya, perhatikan di bagian B. Di semua bagian B tidak hanya memiliki pasangan 1-1, tapi pasangannya ada yang 2, bahkan ada yang 3 seperti ini. 3 ya pasangannya. Nah, sesuai namanya, fungsi korespondensi 1-1 berarti karena 1-1 maka jumlah di kedua himpunan korespondensi 1-1 jumlahnya pasti sama. Karena setiap anggota harus punya satu anggota. Setiap satu anggota harus punya satu pasangan. Jadi, korespondensi 1-1 ketika di A jumlahnya 3, berarti B-nya juga 3. Kemudian ketika di A jumlahnya 3, di sini juga 3. Karena pasangannya wajib 1-1. Bisa kita lihat di bagian B-nya, bedanya dengan fungsi. Di bagian B, tidak ada anggota yang double pasangan atau anggota yang tidak memiliki pasangan. B semua memiliki pasangan 1, B semua memiliki pasangan dan hanya 1. Bisa kita lihat di semua contoh B di sini dan di sini, semua anggota B pasti memiliki
pasangan semuanya dan hanya satu pasangan. Bisa dibedakan? Kalau fungsi, boleh bagian B-nya ada yang tidak memiliki pasangan ataupun yang memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan korespondensi satu-satu sesuai namanya wajib satu. Pasangan A berpasangan dengan satu di B. Kemudian kita lanjut ke notasi fungsi. Notasi fungsi bisa kita lihat yang di garis bawahi. Fungsi dinotasikan atau dilambangkan, notasi itu lambang ya, dengan huruf kecil seperti F, G, H. Nah, biasanya nanti akan kalian temukan seperti ini. Bu, cara bacanya bagaimana? Nah, kita lihat di bagian bawahnya. Di sini bisa kalian lihat yang Ibu kotakan. Dibaca F memetakan X ke Y. Kemudian yang bagian bawah X memetakan X ke Fx. Jadi, kemudian yang ketiga F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Jadi, kurang lebihnya tanda panah di bagian sini artinya memetakan. X memetakan Y, X memetakan Fx, X memetakan Y sama dengan Fx. Sampai sini paham? Nah, kemudian selanjutnya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Daerah asal biasanya ada di sebelah kiri kalian atau himpunan pertama. Daerah kawan biasanya ada di kanan kalian atau himpunan kedua. Ini kita lihat di diagram panahnya di sini namanya asal. Kemudian yang B namanya adalah kawan. Ingat ya. A atau himpunan pertama asal, himpunan kedua atau yang di sebelah kanan disebut kawan. Nah, ada nama istilahnya. Untuk daerah asal dinamakan domain. Kemudian untuk daerah kawan dinamakan kodomain. Ingat. Berarti ini domain, yang ini kodomain. Sudah paham? D domain atau daerah asal, K kodomain atau daerah kawan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya daerah hasil. Daerah hasil itu adalah bagian di kodomain yang memiliki pasangan. Bisa kita lihat kodomain yang mana? Ya, yang B, kodomain yang B. Lihat di B. Daerah B yang memiliki pasangan adalah 3, 5, 7, dan 9. Nah, 3, 5, 7, dan 9 inilah yang dinamakan dengan daerah hasil fungsi. Sudah? Nah, kalau misalkan ditulis biasanya bentuknya seperti ini. Ya. Yang di sini adalah domain. Kemudian yang setelah sama dengan adalah kodomain. Atau bisa disebut juga dengan bayangan. Ini ya, bayangan. Sudah sampai sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan.
Silahkan dikerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Tetap di rumah, dan jika ada keperluan di luar, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat melalui pandemi ini bersama-sama dengan lebih mudah. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.